Muhammadan rasul. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk mencari ilmu. Insya Allah pada subuh hari ini kita akan mendapatkan siraman rohani. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian tematik dari Al-Quran. Hari ini akan membahas surat Al-A'raf ayat 126 yang akan disampaikan oleh guru kita yang sudah alhamdulillah sudah ada di depan kita ini. Kita akan mulai, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian kita ini. Silakan. Ya, terima kasih. Begini aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu berkumpul di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti tadi disampaikan tadi, topik dari kajian kita dalam pertemuan ini adalah tawaffana yang terdapat pada surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 126 yang lengkapnya berbunyi وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Watawaffana itulah judul kajian di subuh hari ini. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini kita semua wafat sebagai muslim. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai melihat apa arti dan makna di balik judul tawaffana. Tawaffana artinya wafatkan kami ya Allah. Tawaffa berkaitan dengan kata-kata wafat. Tawaffana, wafatkan kami. Matikan kami ya Allah dalam keadaan muslim. Ini adalah doa dari sihir Fir'aun yang semula ingin untuk mengalahkan Musa. Tapi setelah mereka perhatikan, Musa ini bukan sihir, ini mukjizat. Kalau mereka tahu benar yang mereka lakukan itu sihir. Disihirnya tali, disihirnya tongkat menjadi ular. Itu mereka tahu ini permainan aja sihir. Mereka lihat waktu Musa melemparkan tongkat, itu ular beneran. Mereka kaget. Ini bukan sembarang sihir. Ini adalah kebenaran dari Allah. Mereka menyungkur sujud dan mereka berkata, kami beriman. Tuhan, mereka berdoa, tawaffana muslimin, karena Fir'aun mengancam akan membunuh mereka. Kalian membuat makar, sengaja pura-pura menantang Musa,
tapi rupanya kalian jadi pengikut dia. Fir'aun mengancam akan menyalib mereka, tapi mereka mengatakan kami tidak takut. Mereka berdoa, tawaffana muslimin, wafatkan kami ya Allah sebagai muslim. Mari kita lihat terjemahan ayat 126, silakan. Engkau Fir'aun tidak menghukum kami kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Nah, jadi matikan kami sebagai muslim adalah doa dari tukang-tukang sihir Fir'aun yang telah beriman kepada Musa. Itulah arti tawaffana, wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan muslim. Apa makna di balik ini? Makna di balik tawaffana, wafatkan kami sebagai muslim adalah menyadarkan manusia. Perlunya kita berusaha untuk mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah, yaitu dengan wafat sebagai muslim. Semua orang pasti akan meninggal dunia, itu pasti. Berapapun panjang usianya itu pasti meninggalkan dunia ini. Mau dia orang biasa, bahkan level Nabi. Nabi Muhammad SAW nggak sampai 70 usianya, 63 tahun. Jadi semua kita pasti meninggalkan dunia, itu memang sunnatullah, berlaku pada semua manusia. Tapi terlepas berapa panjang usia kita, yang paling penting adalah saat kita meninggalkan dunia ini muslim atau tidak. Orang berdosa sepanjang hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia muslim, itu mendapatkan salam dari malaikat. Orang beriman sepanjang hidupnya, pas mau meninggal kafir, itu akan mendapatkan laknat dari malaikat, dari Allah dan para malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana agar saat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik, dalam keadaan muslim. Karena kalau tidak, maka seperti dikatakan di surah 8. Mari kita lihat surah 8. Surah Al-Anfal ayat 50. Allah katakan, kalau kau lihat betapa mengerikannya orang-orang yang tidak wafat sebagai muslim, kau tentu akan terkejut. Mari kita lihat terjemahan surah 8 ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Silakan. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kufur sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Niscaya engkau saksikan sesuatu yang sangat dahsyat. Sesuatu yang sangat dahsyat kalau kau lihat dengan mata kepala, tapi kita nggak melihat. Kita melihat orang meninggal dunia begitu sama aja sepertinya, enggak sama. Sama meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi di balik wafatnya seseorang tidak ada yang tahu. Allah memberitahu, bila orang itu wafat tidak sebagai muslim, kalau kau melihatnya, kau akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Karena orang yang tidak wafat sebagai muslim, saat dia meninggalkan dunia ini digebuk oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya kita nggak diperlihatkan. Nah, kalau kita lihat itu akan mengganggu pikiran. Tapi Allah berfirman, kau lihat, seandainya kau lihat orang-orang yang tidak wafat sebagai muslim, mereka akan mengalami hal yang sangat mengejutkan, sangat mengerikan saat mereka meninggalkan dunia itu. Itu diulang lagi di surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat surat 47 ayat 27. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaika. 47 surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Nah, tapi orang yang wafat sebagai muslim, sesuai dengan kata-kata muslim selamat, maka orang yang wafat sebagai muslim, saat dia meninggalkan dunia, malaikat mengatakan selamat untukmu.
Itu sering kita ulang-ulang. Mari kita lihat lagi surat 16 ayat 32. Pada surat 16 An-Nahl ayat 32 Allah katakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Silakan. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, maka malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Itulah dia makna di balik tawafana, menyadarkan manusia berusahalah agar wafat sebagai muslim untuk mendapatkan husnul khotimah. Matilah sebagai muslim, bukan saja pesan, bukan saja doa dari tukang sihir Fir'aun, tapi sudah diingatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menasehati anak-anaknya, anak cucunya, jangan kalian mati melainkan sebagai muslim. Itu wasiat Nabi Ibrahim yang tertera di surah 2 ayat 132. Nabi Ibrahim berpesan, wahai anak cucuku, jangan mati melainkan sebagai muslim. Mari kita lihat terjemahan surah 2 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berpesan, jangan kalian mati melainkan sebagai muslim. Cicit Nabi Ibrahim yaitu Yusuf alaihi salam berdoa, ya Allah wafatkan aku sebagai muslim. Kena pesan dari kakeknya, jangan mati melainkan sebagai muslim. Maka Yusuf alaihi salam, Yusuf anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak putra Ibrahim. Jadi Yusuf cicit Nabi Ibrahim. Dia seperti pesan dari Nabi Ibrahim, jangan mati sebagai muslim. Yusuf alaihi salam berdoa, wafatkan aku ya Allah sebagai muslim. Tertera di surat 12 ayat 101. Surat 12 adalah surat Yusuf. Ayat 101 dikatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. 101. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Silakan. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagai kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabunganlah aku dengan orang yang soleh. Iya. Jadi itulah dia arti penting dari tawafana, wafatkan kami, menyadarkan kita semua dapatkan husnul khotimah dengan wafat sebagai muslim. Itulah sebabnya kalau seorang menjadi khotib, setiap Jumat ada khutbah Jumat, khotib itu salah satu pesannya adalah bertakwalah kepada Allah. Biasanya diiringi dengan kata-kata jangan mati sebagai muslim. Itulah sebabnya kita kalau kita sholat Jumat, kita sangat familiar dengan ayat ini. Biasa khotib membaca ini, yaitu surat 3 102. Ali Imran 102 sering dibaca oleh para khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itulah dia, mulai dari Nabi Ibrahim sampai ke masa sekarang pesannya satu, wafatlah sebagai muslim. Dan itu juga doa dari tukang sihir Fir'aun saat mereka taubat menyadari apa yang mereka lakukan itu selama ini salah. Itulah arti dan makna. Kita sekarang lanjut ke bagian kedua, hubungan. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang pintu-pintu langit
yang terbuka, menerima jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jiwa-jiwa yang tenang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang pintu langit yang terbuka untuk orang-orang baik, maka judul sekarang mengingatkan untuk membuka pintu langit itu wafatlah sebagai muslim. Jadi siapa yang wafat sebagai muslim, husnul khotimah, dia akan dibawa jiwanya oleh malaikat menembus pintu langit, dan saat itu mereka berada di taman surga. Mari kita lihat surat 42 ayat 22. Surah 42 surah Asy-Syura ayat 22, mari kita baca terjemahannya. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, sedangkan azab menimpa mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan bersenang-senang di dalam taman-taman surga. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Orang-orang yang wafat sebagai muslim menembus pintu langit dan mereka bertempat di taman surga. Semoga kita semua mendapatkan kedudukan itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhirnya kita sampai kepada pesan-pesan. Bagaimana caranya untuk wafat sebagai muslim, mendapatkan husnul khotimah. Berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di surah Al-A'raf ini, kita akan lihat bahwa setidaknya ada 3 pesan penting untuk mendapatkan wafat sebagai muslim. Jadi bagaimana caranya untuk wafat sebagai muslim? Maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita jaga. Pertama, jaga, hayati, pegang dengan baik kata-kata la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. Dan itu adalah kata kunci untuk menjaga Islam kita, wafat sebagai muslim. Itu makanya dikatakan barang siapa, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya saat meninggal dunia ini la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Karena itu jaga la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Artinya jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Baik-baik hayati la ilaha illallah. Itu makanya semua nabi membawa peringatan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim membawa pesan la ilaha illallah. Semua nabi. Di surah Al-A'raf ini kita akan mulai dengan Nabi Nuh sebagai contoh. Jadi pesan semua nabi, karena mereka semua membawa agama Islam, pesan utamanya adalah jangan mengabdi kepada selain Allah, la ilaha illallah. Kita lihat surat 7 mulai ayat 61. Mulai ayat 59 saja. Nabi Nuh ya. 59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Silakan. Sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jaga la ilaha illallah. Karena kalau tidak, aku khawatir kalian waktu wafat tidak sebagai muslim dan azab yang menanti di akhirat lebih besar lagi. Itu pesan Nabi Nuh. Mari kita lihat nabi yang lain, Nabi Hud, dan tertera di ayat 65. Wa ila 'adin akhahum huda. Kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa? Nah,
semua nabi. Tadi 2 nabi telah kita sebutkan secara tegas. Nah, kita akan ambil satu saja ayat supaya merangkum semua. Surat para nabi, surah Al-Anbiya, para nabi, surah 21 ayat 25. Semua nabi. Tapi kita lihat satu ayat saja untuk menjelaskan itu. Terjemahkan surah 21 ayat 25. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya, la ilaha illallah itu telah diajarkan oleh para nabi, karena dia adalah pembuka pintu surga yang apabila kita baca dengan setulus hati dan merupakan kata terakhir sebelum kita meninggalkan dunia ini, dakhalal jannah, pintu langit akan terbuka. Kita wafat sebagai muslim, selamat dan mendapatkan salam dari malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita ingin untuk tawaffana muslimin, wafat sebagai muslim, setelah pertama tadi jaga la ilaha illallah, jaga, pertahankan sampai mati. Maka yang kedua adalah bersabarlah menghadapi tantangan dan tipu daya setan. Bersabarlah. Jadi bila kita sebagai muslim, maka ingat ada yang tidak suka sebagai muslim, yaitu setan. Setan tidak suka. Dia berusaha sampai mati membujuk manusia jangan wafat sebagai muslim. Karena kalau wafat sebagai muslim, itu artinya dia akan selamat, pintu surga akan terbuka. Itu tidak mau setan. Setan maunya pintu langit tertutup, menemaninya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu bersabarlah untuk memegang la ilaha illallah itu. Bersabarlah menjaga akidah kita dengan baik. Karena menjaga akidah dengan baik, istiqomah, itu kata Allah, malaikat akan turun membantu, seperti dikatakan di surah 41 ayat 30. Sabar, istiqomah, jaga. Bersabarlah Allah pesan kedua. Mari kita lihat surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Makanya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sabar ya, kalian sudah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ya, kita akan menghadapi tantangan. Mari kita kembali ke lihat surat 7. Setelah tadi dikatakan mereka tawaffana muslimin, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat selanjutnya, 127. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Silakan. Para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya sehingga mereka berbuat kerusakan di negeri ini? Dan dia Musa meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu. Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Ya, ayat selanjutnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Silakan. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah dia, Musa berpesan sabar ya. Kalian akan menghadapi tantangan untuk menjaga Islam sampai akhir hayat. Karena banyak yang tidak suka kalian wafat sebagai muslim. Pada surat yang lain, di surat 49 dikatakan begini. Surah 49 ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Silakan.
Dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu Enggak, ini bukan surat 46, surat 49. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, jangan merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar." Nah, itu kenikmatan apabila kita bisa menjaga Islam kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Tapi sekali lagi, itu tidak disukai oleh setan. Dia berusaha agar manusia tidak wafat sebagai muslim. Mari kita lihat surat 59. Tadi 49, sekarang 59. Pada surah 59 ayat 15 dikatakan begini. Kamasalil ladzina min qablihim qariba. Silakan. Kaum Yahudi itu seperti orang-orang sebelumnya, musyrik Mekah, yang belum lama berselang telah merasakan akibat buruk perbuatannya sendiri di dunia. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Lanjut satu ayat lagi. Perumpamaan bujukan orang-orang munafik kepada kaum Yahudi seperti setan ketika berkata kepada manusia, "Kufurlah kamu." Ketika orang itu kufur, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Nah, bujukannya sampai mati manusia dibujuk, kafirlah. Udah kafir, udah selesai tugasnya. Jadi tugasnya lah bagaimana manusia wafat sebagai orang yang tidak muslim, sebagai kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu bersabarlah. Nabi Musa mengajarkan doa begini. Bagaimana supaya kita tetap sabar? Selain doa yang dibaca yang tadi, maka ada doa diajarkan Nabi Musa tertera di surat 10. Ini doa ini menguatkan kita supaya kita tetap bertahan menjaga Islam kita. Musa mengatakan begini. Di surat 10, surat Yunus, doa itu diajarkan melalui ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu. Silakan. Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwalah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim yang berserah." Bertawakallah, bukan bertakwa, bertawakallah ya. Maaf. Ulang sekali lagi. Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah." Ingin wafat sebagai muslim, bertawakal kepada Allah. Lanjut. Mereka pun berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Itu doanya itu. 'Alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Satu ayat lagi. Selamatkanlah pula kami dengan rahmat-Mu dari kaum yang kafir. Itulah yang kedua. Jadi yang pertama tadi, agar kita dapat wafat sebagai muslim, jaga la ilaha illallah. Yang kedua bersabar. Menjaga akidah kita sampai mati dengan mengambil doa yang tertera di surat 10 ayat 85-86. Kepadamu ya Allah kami berserah diri, jangan kami jadikan sasaran fitnah. Yang terakhir untuk mendapatkan wafat sebagai muslim, biasakan mendapatkan energi ilahi melalui firman-Nya. Jadi biasakan, rutinkan untuk mendengarkan Al-Quran dengan baik. Seperti dikatakan di surah 7 ayat 204. Pada surat 7 ayat 204 dikatakan begini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Silakan. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Ya, biasakan. Orang-orang yang merespon dengan baik ayat-ayat Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan dengan wafat sebagai muslim. Itu. Jadi biasakan.
apakah pagi, apakah sore, tidak usah terlalu lama, sekitar 15 menit. 15 menit di pagi hari, 15 menit di sore hari. Apabila kita biasakan itu, mendengar saja, baru mendengar dengan tulus, memperhatikan bagaimana cara membacanya, mempelajari apa isi dari apa yang dibaca itu akan mendapatkan kemuliaan wafat sebagai muslim. Itulah makanya tadi kita sudah baca surat 16 ayat 32, itu orang-orang itu baik, malaikat datang mengucapkan salam. Kenapa? Rupanya mereka punya kebiasaan. Jadi kenapa orang itu mendapatkan salam dari malaikat? Mereka punya kebiasaan merespon dengan baik ayat-ayat Allah. Dan itu sulit. Orang gampang merespon yang lain. Waktu merespon firman Allah, membiasakan mendengar firman Allah, mendengar pesan-pesan Allah, itu sulit. Itulah tadi bukti bagaimana setan tidak mau manusia untuk wafat sebagai muslim. Karena apabila wafat sebagai muslim terlepas dari cengkeraman dia. Dan cara untuk wafat sebagai muslim adalah membiasakan. Dan setan berusaha untuk menghalangi manusia mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu mendengarkan saja. Mendengarkan Al-Quran dengan baik di pagi dan di sore hari. Orang-orang yang melakukan itu merespon dengan baik, Allah katakan dia akan mendapatkan kesempatan husnul khotimah dan salam dari malaikat. Itulah sebabnya sebelum ayat 32 surat 16 yang menjelaskan tentang malaikat mengucapkan salam waktu orang itu mau meninggal dunia, 2 ayat sebelumnya menjelaskan mereka punya kebiasaan merespon dengan baik ayat-ayat Allah. Mari kita lihat terjemahan surat 16 ayat 30. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. Kalau dibilang sama mereka, apa yang diturunkan Allah itu sesuatu yang baik, responnya positif. Lanjut. Kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Sungguh, negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beri respon yang baik inilah yang mendapatkan, yang terjemahan ayat 32-nya baca sekali lagi. Orang-orang beginilah yang nanti saat meninggal dunia, 32-nya. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi contoh tidak baik itu bagaimana? Mendengarkan Quran mereka bilang, kalau kalian mau bisa kami buat seperti ini. Itu kan dongeng-dongeng saja, itu contohnya. Contoh tentang merespon tidak baik, menganggap Quran biasa-biasa saja. Itu dikatakan di surat 8. Pada surat 8 ayat 30 31, jadi anggap enteng dengan firman Allah. Dikatakan di surat 8 ayat 31, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na. Silakan. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Respon yang tidak positif. Dan mereka akan mengalami hal yang tragis terutama saat meninggalkan dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Itulah 3 pesan yang dapat kita lihat berdasarkan ayat-ayat terdapat di surah Al-A'raf untuk mendapatkan wafat sebagai muslim. Wafat sebagai muslim adalah idaman orang-orang yang soleh, merupakan doa dari Nabi Yusuf dan merupakan pesan dari seluruh nabi, dan cara mendapatkannya adalah setidaknya melalui 3 hal tadi. Jaga baik-baik la ilaha illallah, bersabarlah menghadapi berbagai goncangan yang coba untuk membuat kita lepas dari la ilaha illallah, dan ketiga, cobalah dapatkan energi ilahi supaya kita kuat dengan menyerap pesan-pesan yang tertera
dari Al-Quranul Karim, mulai dengan mempunyai kebiasaan mendengar bacaan itu di pagi dan sore hari. Demikian, Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kita sudah disampaikan agar meninggal dalam keadaan muslim biar kita mendapatkan rahmat dan salam dari para malaikat. Baik, kita akan buka 2 pertanyaan dulu. Mulai dari di sini kira-kira ada jamaah yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke Zoom. Para jamaah ada yang mau bertanya terkait dengan kajian kita hari ini? Yang di Zoom? Saya Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan Pak. Itu di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan, Ustadz. Dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, termasuk tema-tema tertentu. Dan kemudian kita sebagai seorang muslim kan harus berpedoman kepada Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu satu masalah yang kita hadapi dan kita mau mengetahui pedomannya di Al-Quran, itu cara belajarnya gimana Ustadz? Tadi contohnya kan tawafana, ini kan bagaimana menghadapi mati. Kemudian bisa keluar 3 saran. La ilaha illallah, istiqomah, dan Al-Quran. Nah, kalau orang awam kita mau belajar, gimana caranya Ustadz? Supaya satu tema yang kita hadapi ini, kita bisa menemukan pedomannya di dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz. Makasih. Ya. Baik, silakan Ustadz. Baik, ini dulu ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi keinginan untuk belajar itu bagus. Jadi keinginan untuk mengetahui apa di balik atau pesan di balik itu bagus. Itu kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika dalam sejarah dikatakan Nabi Musa mengira pengetahuannya cukup. Kenapa? Karena kan dia jadi nabi. Jadi ketika dikatakan siapakah penduduk bumi yang pintar, yang paling mengetahui tentang tadi maksud Allah, kehendak Allah, kata Musa, akulah, aku kan nabi. Kata Allah, enggak, hai Musa, ada lebih pintar lagi, kau belajar sama dia. Itulah makanya Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya, aku akan belajar meskipun memakan waktu bertahun-tahun, memakan perjalanan sepanjang apapun. Itu di apa? Itu diabadikan di surat 18. Makanya surat 18 ini setiap hari Jumat kita baca. Di antaranya memberikan spirit nuntut ilmu, jangan tadi itu berhenti. Mari kita lihat surat 18 ayat 60. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Silakan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nah, aku tidak akan menyerah. Karena kata Allah, alamat orang yang akan mengajariku itu, yang mempunyai ilmu itu di pertemuan 2 laut, aku akan cari dia. Tidak akan letih. Akhirnya ketemu, setelah bla 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 ketemu. Apa kata Musa ayat 65-nya? Fawajada 'abdan min 'ibadina, langsung ke ayat 65. Dari 60. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lanjut 1 ayat lagi. Apa kata Musa? Musa berkata kepadanya,
Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu menjadi petunjuk. Jadi bagus ya. Jadi kalau kita ingin untuk mengetahui apa maksud di balik ayat itu bagus sekali. Dan Nabi Musa mencontohkan itu walaupun dia sudah sampai kedudukannya tinggi, tetap rendah hati untuk belajar. Itu bagus. Bagaimana caranya? Secara umum caranya adalah dikatakan di surat 16. Pada surat 16 ayat 43 dikatakan begini. Wa ma arsalna 16 dan tidaklah kami mengutus dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi bagaimana ya supaya kita tahu apa makna, apa tema? Belajar, tanya pada yang tahu. Cara yang gampangnya adalah ikutilah instansi atau pusat-pusat studi yang mengajarkan itu ya. Itu ada beberapa tempat yang mengajarkan tentang tema-tema Al-Quran. Itu kalau kita belajar ke suatu tempat ya, suatu lembaga yang mereka mengajarkan pengajaran tema-tema Al-Quran, itu bisa langsung jadi gampang bertanya. Ada juga buku-buku yang membahas itu, jadi tema-tema Al-Quran. Jadi ada Quran tematik ya, jadi tafsir Quran tematik itu bisa di itu. Jadi atau kita bisa lihat sekarang lebih gampang ya. Sekarang karena sudah terbuka kesempatan untuk belajar itu, di YouTube ada pelajaran tentang tema-tema Al-Quran. Mungkin bisa mulai dari situ Pak, kira-kira. Tapi semangatnya bagus. Mudah-mudahan dengan semangat yang bagus Allah akan tunjukkan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Gimana Pak Hasan, udah terjawab? Insya Allah udah terjawab ya. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Nah, salah satu yang suka kita temui itu Al-Quran berdasarkan indeks. Ya itu bisa. Apakah misalnya kita menghadapi bagaimana membagi waris. Kemudian kita mencari di indeks tentang waris. Nah, waris ini ada di beberapa ayat Al-Quran. Kita pelajari satu-satu supaya kita paham untuk dipedomani kalau mau bagi waris itu seperti pedoman Al-Qur'annya seperti ini. Jadi kita ngambilnya nggak satu-satu, tapi betul, komprehensif. Apa gitu Ustaz? Iya itu bagus. Itu kalau memang kita bisa begitu bagus sekali. Jadi kalau waris kan cuma beberapa. Tapi kalau nanti Bapak lihat entry tentang iman, itu ribuan itu Pak. Itu aja. Jadi salah satu itu, jadi mesti pelan-pelan. Tapi nggak apa-apa. Itu bagus. Itu memang indeks itu dibuat dalam rangka itu supaya kita mengerti satu kata secara komprehensif, supaya tidak nanti terpecah-pecah. Itu bagus. Tentulah itu membutuhkan kesabaran ya, pelan-pelan sehingga kita dapat menjalin. Itu bagus Pak. Itu bagus tuh. Yang paling gampang itu memang. Caranya membutuhkan waktu yang lama dan apa tadi itu. Bagus. Kalau punya indeks bisa mulai dari situ. Bisa. Kalau orang awam seperti kita-kita ini bisa untuk memahami, kecuali kita memang mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran dan paham secara komprehensif gitu. Bisa Pak, maksud saya tadi dimulai dengan itu dulu. Jadi kan kita kan bisa, indeks itu kan menuntun kita tema ini dibicarakan di ayat-ayat ini. Jadi setelah tahu kita lihat tadi tuh ayatnya, kita lihat terjemahnya gitu. Jadi maksud saya itu mudah tapi membutuhkan waktu. Jadi ini kan dia indeks ngasih tahu sama kita waris dia adalah An-Nisa 11, sudah itu An-Nisa 12 atau dia kan gitu. Setelah kita tahu itu kita lihat ke Quran, lihat terjemahan. Kalau kita lebih mau luas lagi, kita lihat tafsir yang standar untuk itu, seperti tafsir Al-Azhar, tafsir Misbah. Itu saya bilang teorinya oke, tapi dalam prakteknya kita butuh waktu gitu, karena akan tadi membaca sekian banyak gitu Pak. Kalau itu bagus. Ya, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Sangat membantu kalau mau belajar. Iya gitu. Iya. Baik, yang di jamaah di masjid masih ada yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita tahu katanya tadi kalau misalkan akhir dari hidup kita itu kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa yang terucap di akhir hayat kita la ilaha illallah itu bukan berarti dengan ucapan aja, tapi karena memang kebiasaan kita gitu. Apa benar begitu Pak Ustadz? Jadi bukan hanya kemudahan dalam membaca kalimat la ilaha illallah itu bukan karena mudah baca doang, tapi karena memang akibat dari perbuatan kita selama di dunia yang memang berbuat baik, akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu gimana, Dok? Ya, itu maksudnya. Jadi ada orang yang telah mendengar siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga, dia menghafal itu aja. Itu udah apa? Tunggu dulu. Kita pernah mengalami ada satu keadaan di mana kita nggak ingat apa-apa gitu. Jadi jangan dipikir bahwa nanti pokoknya ucap la ilaha illallah, bukan semudah itu. Ada hal yang harus kita lakukan sehingga ucapan itu keluar saat kita meninggalkan dunia ini. Jadi kalau kita hafal-hafal saja gitu, itu seperti orang menghafal sesuatu saat nanti tampil lupa, kira-kira gitu. Jadi nggak mesti pakai hafal, dia mesti pakai penghayatan. Nah, itu maksudnya itu. Oleh karena itu, supaya kita nanti terbantu untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan baik, salah satunya adalah jaga bicara. Allah mengatakan orang yang bicara sembarangan, dia akan goyang waktu meninggal dunia itu, goyang. Nah, itu disebutkan di surah 14 ayat 24. Jadi kalau kita biasa bicara baik, walaupun kita nggak apal-apal la ilaha illallah itu, karena la ilaha illallah kan sudah kita baca waktu kita sholat, itu datang dengan sendirinya. Itu. Kalau kita biasa bicara baik, itu dijelaskan di surat 14 ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Silakan. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Terus. Dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi akan berbuah pada masanya. Buahnya adalah waktu kita meninggal dunia, gampang mengucapkan la ilaha illallah kalau kita biasa bicara baik. Terusnya. Dan perumpamaan. Adapun perumpamaan kalimat kabisah. Adapun perumpamaan kalimat kabisah seperti pohon yang buruk, akar-akarnya telah dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Itu dia. Kalau khabisah lawannya. Kalau thayyib itu bicara baik. Tapi kalau suka bicara kasar, suka tadi itu berdusta, menggunjing itu. Pokoknya perkara-perkara yang nggak baik, memaki, bicara kotor. Itu seperti pohon yang tadi itu buruk, akarnya tercabut. Artinya apa? Dia nggak punya kekuatan mengucapkan la ilaha illallah. Lanjut. Allah menetapkan. Allah menungguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kehendak Allah adalah siapa yang bicaranya baik, dia akan punya keteguhan. Diberi Allah kekuatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itulah makanya salah satu hikmah haji adalah orang yang haji dilatih Allah untuk bicara yang baik. Seperti dikatakan di surah 22 ayat 24. Pada surat 22 ayat 24 dikatakan wahudu ila thayyibi minal qaul. Mereka diberi petunjuk pada ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang maha terpuji. Kalau hajinya mabrur, dia akan gampang mengucapkan la ilaha illallah. Karena haji yang mabrur itu melatih dia bicara yang baik. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Mungkin Pak Syahrir yang dari Zoom, Pak. Pak Syahrir ada tanggapan atau pertanyaan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah saya agak sedikit mungkin ada pendahuluan Pak ya. Pertama bahwa
Ya, ini memang suatu kehendak Allah bahwa kemarin saya menghadiri 2 ya acara pemakaman, Pak. Jadi mungkin kalian juga malam tadi saya ingat sahabat kita Pak Munadi ya. Pak Munadi, saya membayangkan, karena saya nggak hadir pada waktu beliau meninggal ya. Tapi saya ya berprasangka baik bahwa beliau insya Allah termasuk orang yang ya, baik, yang Amin. mendapatkan salam itu. Amin. Kita doakan. Yang kedua, saya pernah langsung melihat seumur hidup saya orang yang sakaratul maut. Waktu saya di Jogja, di depan rumah saya itu kalau orang lewat tuh tahu, Pak, ya. Depan rumah kalau subuh itu ada seorang tua sudah bongkok, ibu-ibu mungkin umurnya sekitar 80-an ya. Tapi ya beliau selalu tiap pagi itu ke masjid ya, sholat ya. Nah itu mungkin salah satu contoh yang saya lihat, dan ketika menarik nafasnya itu ya Allah luar biasa ya. Dengan tenang dan nafasnya itu dihembuskan dengan begitu apa namanya ya enak kelihatannya gitu ya. Ya ini apanya. Nah kembali saya ingin menggarisbawahi Pak, sebetulnya ini kan kalau bicara tentang otak Pak ya, kita tuh remind kita tambah itu insya Allah otomatis Pak. Ya kalau kita merespon sesuatu kan itu Pak. Ya kita otomatis ya, termasuk orang pesilat Pak. Pesilat juga gitu, begitu dia kaget itu biasanya gerakannya langsung. Saya pikir ini dikatakan tadi bahwa membiasakan tuh Pak. Insya Allah ya, kalau kita misalnya selalu ya berzikir ya tadi, insya Allah itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan tentang pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat. Nah ini memang gampang untuk dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi ini tentunya bukan satu yang mengangkut diri saya, tetapi saya merasakan bahwa saya mencoba ya, setiap saya sudah mulai agak lesu ya, kalau perlu saya mandi Pak, saya baca Quran gitu ya. Jadi ini apa namanya, salah satu Pak ya, kadang-kadang memang ini diperlukan. Jadi memang kalau bulan tadi kemarin saya ada yang nanya Pak usianya berapa, apa resepnya, saya bilang baca Quran gitu aja ya. Ya mudah-mudahan ini dakwanya gitu. Saya pikir demikian tanggapan saya Pak. Jadi memang bagaimana ya tadi Bapak katakan kita supaya bisa merespons Al-Quran itu ya, jadi responsif kita. Insya Allah tadi saya katakan bahwa akan menjadi satu kebiasaan, dan insya Allah kapanpun kita begitu kita apalagi meninggal ya, itu mungkin karena sudah diniatin terus dan dipahami ya, insya Allah ya malaikat juga menuntun kita untuk itu. Ini tanggapan saya Pak, mohon maaf mungkin agak pribadi ya, tapi perlu juga, ini kan pengalaman pribadi juga adalah ayat-ayat Allah juga Pak ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrir. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting hari ini. Pelajarannya adalah meninggal dalam keadaan muslim. Caranya ada 3, menjaga kalimat la ilaha illallah. Yang kedua bersabar, karena setan tidak mungkin menginginkan kita untuk masuk surga. Yang ketiga, yang terakhir, kita selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan seksama, selalu dekat dengan Al-Quran, agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, silakan ditutup Ustadz. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sih. Luar biasa hari ini. Ya, alhamdulillah Pak, tadi udah denger kan? Ya kira-kira gitulah, nanti mungkin kalau Bapak ingin saya membuat acara-acara seperti itu, menarik tadi itu bagaimana orang meninggal, bagaimana orang itu istiqomah sehingga hari tuanya. Dan itu saya melihat buktinya bahwa dia pagi-pagi itu subuh Pak, udah. Dan selalu saya ngomong istri saya betulan sudah menikah ya. Ya, luar biasa. Itu kita contoh yang mungkin bisa menjadi satu apa ya, pelajaran lah, kan pelajaran itu. Insyaallah. Allah. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya tadi ya? Cukup.
Mantap. Aduh, ya, saya terima kasih. Ya, Pak.